Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama umat yang kami cintai, kami hormati dan kami muliakan. Pada siang menjelang siang di hari Sawal 14 Hijriah ini, kami atas nama keluarga besar Haji Abdul Syukur berkumpul ya, anak-anaknya emak dan termasuk mantu-mantu dan cucu-cucu semua. Tapi ini kan tidak lengkap ini, karena masih akan menuju ke Bumi dari Jakarta. Tapi namun demikian karena mungkin saya pulang besok ya, atau kapan. Jadi aku nak ngomong karena kita ini nggak tahu kan. Aku juga jarang pulang ke Lampung, ke Bumi. Sementara kalian juga sudah semakin besar, cucu-cucu sudah semakin banyak ya. Ada yang di Curug, ada yang di Tangerang, ada yang di Depok, ada yang di berbagai tempat lah. Jadi kita sudah kumpul. Maka itu kesempatan pada siang ini aku nak menyampaikan. Pertama-tama, umat ini kan sudah gede, ini kan sudah mulai semakin usia mendekati lanjut ya. Tidak bisa realistis dalam bicara. Jadi nalarnya, bahasanya juga harus kita maklumi karena beliau semakin lanjut usia, sudah mencapai hampir 90 tahun ya. Ini luar biasa kesehatan beliau. Umat ini barangkali ada satu hikmah ya, Allah memanjangkan umur dan usianya. Jadi hendaklah kamu ketahui pertama, umat ini terakhir ini kan sangat sensitif. Dan kamu orang juga tahu, umat ini bekerja sejak masih muda ya. Sejak awal masih muda dia bekerja dengan gede kita yang almarhum itu sudah meninggal ya. Tetapi sejak awal muda gede kamu ini memang bekerja ulat. Jadi kalau misalnya gede itu gede jantan, gede laki-laki itu pergi ke hutan, ke rimba, kemana, dia ikut terus. Termasuk jawan, termasuk rumput. Nah, jadi segala usaha-usaha gede jantan zaman dulu itu, umat ini tidak pernah ikut berserta, tidak pernah ikut diam, selalu ikut terus. Etos kerjanya kalau zaman sekarang ini luar biasa. Sampai aku maupun Saiful Lis itu Akipli digendong pakai rumput zaman dulu kan untuk ke kebun itu kan. Merumput, garam, menaiki ada terus juga bikin kopi menghantar kopi segala macam. Sampai dia akhir hayat pun dia tetap bekerja, tidak pernah berhenti kan. Tidak berhenti. Tapi alhamdulillah berkat kesungguhan Mbak dulu sempat umat dan Mbak naik haji kan tahun 67, 66 waktu itu kan, dan tahun 69 alhamdulillah sudah pergi haji berkat usaha mereka sebagai petani waktu itu, petani tradisional, tapi ya dengan gigih dan ulet mereka berhasil mendidik anak ya, menyekolahkan anak termasuk aku waktu itu zaman dulu kan ya. Alhamdulillah sekarang ini kenapa umat memorinya sampai setua ini masih berpikir masalah yang tetek bengek, masalah yang hubungan dengan pekerjaan hari-harian, karena umat ini memorinya itu sudah melekat, susah dia sebagai kepala keluarga. Nah, itu. Jadi karena itu memang kita harus maklumi. Kita maklumi barangkali bisa saja ini merupakan kepala bagi anak-anaknya untuk bisa berbakti, berkhidmat, itu berkhidmat. Mudah-mudahan semuanya menjadi langgeng. Nah, ya, perlu juga nanti kita sikapi barangkali ini kehendak Allah seperti itu. Sejauh mana kita sabar, sejauh mana kita bisa berbuat kebaikan untuk orang tua kita. Nah itu. Maka untuk itu kita seringlah berdoa, seringlah kita berikrar dalam hati untuk sabar menghadapi umat ini. Ya, Mbak juga sudah meninggal dan sering kita berdoa. Mbak ini zaman dulu dia beribadah beribadah sesuai dengan eranya pada waktu itu, memang tidak begitu taat, tidak begitu loyal dalam dia beribadah karena dia pernah bekerja atau dia pernah waktu itu tidak ada sekolahan kan. Jadi banyak yang lalai dalam sekolah, apalagi
dia waktu itu bergerak di zaman kemerdekaan. Jadi lalai, sholatnya banyak lalai. Tapi berkat umat, bimbingan umat, karena umat ini kan tamat madrasah, sanawiyah zaman dulu di Tanjung Tambak itu, Mbak ini bisa lama-kelamaan sadar. Nah, itulah. Jadi itu berjasa umat sangat besar kepada Mbak waktu itu. Maka aku sering berdoa, ya Allah, Mbak dulu beribadah barangkali tidak sempurna. Tidak pas, barangkali juga ada menyalahi sunnah, tetapi karena ilmunya sebatas itu, terimalah ya Allah, karena sebatas itulah kemampuan Mbak dulu bisa menghayati loyal dalam beragama. Nah, itu. Jadi kita berdoa mudah Mbak juga dikubur lapangan kuburnya, diterima amalnya dan diampuni segala dosanya. Termasuk umat ini, kita hantarkan umat di hari tua ini, kita nggak tahu rahasia Allah. Kenapa umat ini sampai akhirnya di usia tua kok dia agak rewel ya. Padahal waktu itu zaman waktu itu kan Irma ini sangat aktif sebagai pimpinan Asia daerah. Alhamdulillah sekarang turun ke list pimpinan Asia daerah. Ini orang bermasyarakat, orang banyak berbuat kebaikan di Kota Bumi Lampung Utara. Pimpinan Asia daerah Kota Bumi, tokoh aktif dan banyak orang yang kenal dengan beliau ini. Sekarang alhamdulillah nurun pada anaknya, ini list kan, anak kamu orang ini kan. Jadi nanti itu yang yang pertama ya, keberadaan umat dan kita semua. Kemudian yang kedua, kamu orang ini kan sudah banyak ya, sudah banyak cucung dari sebelah Kate, dari sebelah Saiful, aku, kemudian Liz, kemudian juga Lenza, kemudian juga Bang Isto, Bang Edi ya. Alhamdulillah semuanya Allah panjangkan umurnya, ya kan? Jarang ini. Bang Ipul juga masih sehat, ya. Aku juga alhamdulillah bisa berbuat untuk kebaikan. Kamu kan tahu gerakan aku di politik, di sosial, di medsos kan. Lalu list lagi begitu, list juga banyak ujian masih, tetapi karena kita bersama, kami orang tua kakak beradik saling menolong, ya. Tidak pernah kami tidak menawain siapa yang sakit, kita sakit, Lesta ada masalah, Lin juga begitu, kami saling bersama, saling membantu. Saiful kadang bantu aku kan, aku juga kadang memberikan nasihat kepada siapa saja di antara keluarga kita, termasuk Edi, Isto. Alhamdulillah semua pelan-pelan, tapi pasti akhirnya mereka bangkit. Bang Isto juga zaman itu kan preman gitu, tahu aku dicondet preman kan, termasuk Edi, termasuk Bang Ipul juga zaman itu preman kan. Tapi alhamdulillah karena berkat doa kita semuanya kembali, aku semua baik-baik dan saling tolong-menolong di antara kita. Inilah yang kita munculkan. Maka itu aku berharap kamu orang ini, karena kami dari keluarga besar Haji Abdul Syukur satu-satu sudah hilang, sudah meninggal kan. Adik Mbak sudah meninggal, adik Uma ini gede kamu orang sudah meninggal. Tinggal kamu orang pewaris ini, kamu orang tinggal ini. Jadi kamu jangan sampai putus silaturahmi dengan anak-anak kami yang lain. Anak Saiful, anak Kepri, anaknya siapa Listan, anaknya Edi, anak Isto, semua ada sekarang. Ayah, lupa, Alin juga, jangan lupa. Kamu orang yang melanjutkan nasab silaturahmi Pak Haji Abdul Syukur dengan rumah Haji Cik Mam, ya. Kamu orang lanjutkan, jangan sampai putus silaturahmi, jangan sampai tidak teguran, jangan sampai apa. Dan kami alhamdulillah yang tua-tua sudah menunjukkan sikap kebersamaan itu. Aku dengan Saiful dengan Kek dengan Les dengan Isto, dengan Edi, Kelanjak lagi ya? dengan Edi. Dari sore namanya. Jadi itu. Jadi alhamdulillah kita. Nama tante mau media. Udah blacklist. Supaya kamu tahu, yang paling banyak berkhidmat untuk umat ini, karena aku kan jauh, saya pun tahu. Ya ini yang Lin dengan Lis. Ini anak dua juga yang paling berperan. Memang orang lebih lebih punya kompetensi anak wanita daripada pria. Kalau wanita lebih sensitif, dia lebih apa? Saya lebih anu dengan umat. Aku bukan berarti tidak sayang dengan umat, termasuk saya pun dan yang lainnya lagi. Karena keterbatasan waktu, artinya kerja kita hanya bisa berdoa. Tapi yang langsung bersinergi, ya ini Les dengan Lin. Walaupun Lin jauh, tapi dia paling cerewet. Bagaimana umat tuh begini perintah pada lihat juga tercengeng-cengeng, ketawa-ketawa, dia juga nggak sakit hati. Ketiga coba. Arti kamu orang tua nih ribut terus, bagaimana untuk kebaikan umat. Walaupun Les kadang dengan Lin juga berantem juga, tapi akhirnya baik lagi kan umat. Nah itu dengar rumah ya.
Itu vertigo. Nah, maka itu aku harapkan kita semua insya Allah lah. List yang waktu awalnya banyak ujian dan cobaan, sekarang dia berbahagia. Anaknya jadi semua kan? Jadi semua insya Allah kan? Termasuk lain juga nanti pelan-pelan pakai pasti insya Allah nanti anaknya juga akan bisa menjadi orang yang besar, bisa bermanfaat, bisa berhasil dalam etos kerjanya. Aku juga begitu, sama-sama doa kita. Gap juga begitu, alhamdulillah Gap dalam keadaan sakit tapi ada anaknya kan? Jadi yang kedua adalah maksud aku adalah kamu semua saling terani, saling merekat, jangan sampai putus ya keluarga kita, karena kamulah menyambung nasab daripada keluarga Haji Abdul Syukur. Kami tidak berapa orang lagi ketemu di ternyata Mbak juga nggak ada lagi, ya kan? Aku lagi nih apa? Karena banyak di Jakarta ya kan, jadi maka itu walaupun jauh di Curut, ada juga di Rodumbu, ada di Narogong, ada juga di mana lagi? Solo siapa? Oh iya, ada di Solo, ada di Solo, ada juga di Gemuruh, ya kan? Di Gemuruh kan? Tio juga dia di Martapura kan? Jadi banyak di Jakarta. Banyak Jakarta. Aku sudah tinggal video ini. Oke. Jadi sekretar itu ayat jadi 2 poin yang aku sampaikan. Pertama, sambung silaturahmi di antara kamu orang semua, adik-beradik kan, famili, ponakan-ponakan. Yang kedua, komando sehari di bawahku. Karena umat kan tidak mungkin lagi. Jadi komando keluarga adalah di bawahku. Nanti saya pul, les dan yang bantu. Jadi artinya yang kamu hormati anak-anak umat ini adalah aku, Saiful, Kip, Les dan seterusnya. Itulah komando daripada nasab keluarga Haji Abdul Syukur. Nah, lain kan terus belakang. Kelewat lagi. Tadi coret. Saro namun. Kelewat terus kamu koma. Ada banyak rumah kan. Tadi coret ya tadi. Baiklah, saya kira itu kita doakan umat sehat ya, tetap tegar. Tapi kita pahami karena sifat umat sudah mulai sensitif dan yang banyak kendak kan. Tapi insya Allah lain dengan lain tidak akan pernah bosan dan inilah merupakan lahan kita untuk beribadah insya Allah. Termasuk anak-anak kamu yang bantu mak kamu ya, mak kau tak selalu kau kan. Ada si awal juga, semua ada di sini insya Allah kan. Ya, Saya kira itu aja. Terima kasih. Aku sekian dari saya kemarin. ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan ke sorot ke sana dulu, Ya. kumpul lista. Itu nyambung aja pembicaraan Cak itu ya. Tapi sayangnya tidak kumpul si 7 beradik itu ya. Jadi untuk ngurusin rumah aku ikhlas kok ya, apalagi memang rumah itu terakhir ini memang temperamennya tinggi, tapi aku ikhlas kok ya, dari ngurusin yang ngasuh gitu ya. Tidak lepas memang dari bong, karena aku udah kata kawan memang dikit-dikit bung gitu, awet gitu kan ya, jadi memang kondisi umat itu memang terakhir ini memang luar biasa aja. Kalau emang tidak sabar gitu kan, memang tidak kuat. Terbukti dengan yang ngasuh-ngasuh gitu ya. Tapi apalah yang sering itu nyabar-nyabarkan orang-orang yang ngurus-ngurus rumah itu. Nah, untuk keuangan rumah ini tambal sulam. Untungnya rumah ini ada kontrakan. Untuk ada kontrakan itulah yang dipakai untuk makan hari-hari, kemudian obat-obatan gitu ya, pokoknya terus gaji pembantu alhamdulillah cukup, walaupun memang sering dibantu oleh Cipol, Cikit gitu ya, ada juga dari Cak gitu bantu-bantu, jadi ya tambal sulam lah. Emang Aku sering aku. ya Sekali beberapa kali. ya jadi memang alhamdulillah lah pokoknya selama aku sehat, selagi aku banyak kegiatan, aku tetap umat nomor 1 gitu kan. Makanya pernah waktu itu pas aku ada acara, terus ada acara, jadi ada yang nyeletuk gini, wah Bu Iris, kalau kata yang ngurusin mama itu kan ikut hadir kan, wah ternyata cek di sini kalau di luar dihormatin orang katanya gitu kan, dihormatin orang katanya, sambutan depan ibu bupati segala macam, tapi ketika di rumah dia lepas baju ngurusin mama berak kencing katanya gitu kan. Iya,
ternyata ini mulia hati Cik Lisin, alhamdulillah lah. Jadi gak usah ragu lah ya di Jakarta gitu ya. Pokoknya selagi aku sehat, walaupun aku banyak kegiatan, aku tetap urus rumah gitu ya. Tetap urus rumah, makannya, semuanya pokoknya insya Allah aku urus selagi aku sehat. Kecuali kalau memang tidak lagi kurang sehat, memang agak sedikit pusing ya, kenapa harus ngurus sama dan sini gitu. Jadi percayakan aja lah dengan aku, insya Allah kedepannya rumah saya sehat dan baik-baik. Udah itu aja, cukup lah. Pun ngomong tambahan ya Pun sedikit mewakili Sari. Ini sebenarnya ini lucu nih Bang Ipul ini, kalau diajukan di departemen pejabat tinggi jadi kan, Komisaris BUMN termasuk Bang Kip, cuma nggak bisa ngomong.